Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fairobani, NPM 181506127. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas risk assessment pada perusahaan Real Estate X. Perusahaan Real Estate X memiliki divisi IT memberikan support layanan kepada divisi-divisi lain yang menjadi customer bagi divisi IT. Divisi IT ini memberikan layanan seperti pengadaan software, hardware, dan layanan helpdesk bagi divisi yang membutuhkan. Nah, permasalahan pada perusahaan ini biasanya tuh terjadinya tuh jaringannya terputus, yang diakibatkan adanya titik jenuh pada kabel yang mengakibatkan data yang dimasukkan ke komputer tidak bisa ditransfer ke server atau servernya itu full dan lain sebagainya. Nah, proses risk assessment pada perusahaan ini yang digunakan itu untuk menilainya itu menggunakan COBIT 4.0, ISO 31000 dan risk rating metodologi BWSP. Nah, ISO 31000 adalah suatu standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh badan internasional, yaitu International Organization for Standardization. Nah, ini menurut ISO 31000 ini ada 6 proses gitu yang dilakukan untuk mengelola risiko. Proses yang pertama itu ada communication and consultation, yang kedua establishing the context, yang ketiga risk assessment, di mana risk assessment itu terbagi menjadi 3. Risk identifikasi, di mana tahap ini risiko akan digolongkan ke dalam risiko yang dapat terus meningkat, risiko yang dapat dicegah, dan risiko yang dapat diatasi dengan segera atau risiko tersebut dapat diturunkan tingkat. Risk analysis. Pada tahap pengembangan ini diperlukan evaluasi risiko yang akan ditangani terlebih dahulu, yang ditangani sesudahnya, dengan cara membuat tabel likelihood dan impact dari semua risiko yang ada. Selanjutnya, risk evaluasi. Nah, pada tahap ini analisis risiko memprioritaskan risiko mana yang harus didahulukan penanganannya dan risiko mana yang bisa dikerjakan nanti gitu, tergantung prioritas. Jadi lalu yang keempat ini ada risk statement, kelima monitoring and review, dan yang keenam ada recording and risk management process. Yang selanjutnya cara yang digunakan penilaiannya itu COBIT 4.1. COBIT 4.1 ini adalah model standar IT yang mendapatkan pengakuan luas dikembangkan oleh Information Technology Governance Institute atau ITGI dari Information System Audit dan Control Association ISACA. COBIT digunakan sebagai standar dalam menilai dan mengukur proses dalam manajemen untuk memastikan bahwa proses IT dapat berlangsung dengan baik. Nah, proses COBIT ini untuk perusahaan restoran ini ada 2 atau yang dipakai, PO8 dan PO9. PO8 ini lebih ke kualitasnya, kinerjanya. Nah, kalau untuk PO9 dia lebih pada penilai dan manajemen IT resikonya. Nah, proses yang digunakan itu ada 6 objek gitu. Kan ini berfokus pada kerangka manajemen risiko yang diterapkan pada perusahaan real estate ini. Nah, itu tuh ada 6 control objeknya. IT Risk Management Framework, Establish the Risk Context, Event Identification, Risk Assessment, Risk Response, dan Maintenance and Monitoring of Risk Action Plan. Selanjutnya menggunakan OASP. Dalam OASP likelihood dan impact dihitung dan nilai berdasarkan pemberian nilai yang ada, dimana kalau level resikonya itu low itu dari 0 sampai kurang dari 3, kalau medium dari 3 sampai kurang dari 6, dan level high itu dari 6 sampai kurang dari 9. Nah, perhitungan ini dilakukan dan memberikan nilai masing-masing faktor yang kemudian akan dirata-rata. Nah, OSP ini ada 2
ada impact ya, technical impact factor itu terbagi menjadi yang pertama itu loss of confidentiality, yang kedua itu loss of integrity, yang ketiga itu loss availability, yang keempat itu loss of accountability. Selanjutnya adalah business impact factor. Nah, di mana di business impact factor ini terbagi menjadi ke beberapa bagian. Yang pertama itu financial damage, yang kedua itu reputation damage, yang ketiga itu non compliance, dan yang keempat itu privacy violation. Nah, ini adalah penilaiannya. Trade agent factor. Overall trade agent factor itu bernilai 3,75. Nah, karena tadi untuk low itu di bawah 3. Nah, ini di atas 3 berarti medium ya, 3,75. Skill levelnya 5, motif 2, opportunity 7, dan size-nya 1. Ini untuk ancaman. Nah, ini vulnerability, untuk kerentanannya itu ada bernilainya 5, medium juga masuknya. Nah, untuk teknikalnya ini cukup besar, 7,25. Lalu business impact-nya 2,25, masuk ke dalam level low. Nah, ini untuk impact secara keseluruhan ya. Risk severity. Pada gambar 5. Selanjutnya penilaian risiko. Kriteria penilaian untuk aspek likelihood dan impact menulis risiko menggunakan, nah, pada perusahaan ini itu digunakan penilaian berdasarkan OSP dan analisa risiko di Universitas Kristen Petra. Namun ada beberapa kriteria likelihood dan impact yang dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan. Nah, ini kriterianya tuh, ini ada kriteria, ada sumber, dan ada keterangannya. Nah, kriteria yang dipakai itu ada skill level, management and stakeholder support, integrity, teamwork, project management, awareness, availability, reputation damage, dan service. Selanjutnya risk severity. Nah, berdasarkan hasil penilaian likelihood dan impact. Nah, selanjutnya itu terdapat hasil perhitungan pada tabel, bisa dilihat. Risiko, tidak ada rencana untuk mengembangkan risiko, action dan risk assessment. Risk severity-nya 36,585, levelnya itu HM, high. Overall level high, ini bisa dilihat. Tidak ada rencana pengembangan QM SI SOP, tidak ada proses perhitungan likelihood pada perusahaan, tidak ada risk action yang terstruktur, tidak adanya standar IT yang mengatur teknologi informasi secara keseluruhan, tidak ada rencana untuk pertimbangan resiko residual, tidak adanya kriteria khusus yang digunakan untuk menghitung likelihood dan impact, tidak adanya proses dokumentasi tentang SDLC dan proses-proses dalam pembuatan software, tidak ada QMS yang mengatur pedoman IT dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Lalu yang terakhir, divisi IT tidak bisa mengikuti keseluruhan SOP. Nah, ini levelnya beragam, ada yang medium, ada yang high. Selanjutnya tuh risk response, yaitu risk response ini bisa dikatakan respon tentang resiko tersebut gitu. Misalkan tidak ada pengembangan berkelanjutan untuk risk action assessment untuk kedepannya. Nah, risk response ini seperti apa yang harus dilakukan perusahaan ketika risiko ini ada gitu. Nah, karena tadi yang tidak ada pengembangan berkelanjutan untuk reaction ini levelnya itu high, maka responnya itu avoid atau dihindari. Selanjutnya tidak ada pengembangan berkelanjutan terhadap KMSOP ini high juga, namun respon yang sebaiknya dilakukan adalah lessen, mengurangi. Tidak adanya perhitungan likelihood itu sebaiknya dihindari gitu. Jadi kalau dihindari berarti harus ada gitu.
ya harus ada. Lalu tidak ada reaction terstruktur berdasarkan biaya, prioritas, manfaat, dan tanggung jawab. Ini dikurangi. Lalu tidak ada standar IT yang mengatur sistem teknologi informasi secara keseluruhan. Risk severity-nya medium, risk response-nya lesson. Karena kalau tadi avoid itu harus dihindari, yang berarti harus ada. Nah, kalau lesson dikurangi, yang berarti itu dianjurkan untuk ada. Lalu yang keenam, tidak ada rencana untuk pertimbangan risiko residual. Yang ketujuh, tidak ada kriteria khusus untuk perhitungan likelihood dan impact. Yang kedelapan, tidak adanya proses dokumentasi tentang model SDLC dan proses-proses dalam pembuatan software. Ya, lalu yang ke-9 adalah tidak ada QMS yang mengatur pedoman IT dan melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang ke-10, divisi IT tidak mengikuti keseluruhan SOP-nya. Selanjutnya adalah tahap kesimpulan. Nah, peran divisi IT ini pada perusahaan ini cukup besar gitu. Meskipun divisi IT adalah divisi support pada perusahaan ini, namun proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan bergantung pada kelancaran dan pelayanan yang diberikan oleh divisi IT. Dalam analisa yang mengacu pada COVID, kontrol practice dan berfokus pada PO 8 dan PO 9 tadi, ditemukan 3 risiko tertinggi dengan risk severity high. Kategorinya yang pertama itu kategori nomor 1, nomor risikonya 18, tidak ada pengembangan risk action dan risk assessment. Risiko dan risk kedua, nomor risiko 9, tidak adanya rencana pengembangan SOP atau KMS. Risiko dan prioritas 3, nomor risikonya 15, tidak ada proses perhitungan likelihood pada perusahaan. Nah, jadi setelah ada banyak itu untuk risiko-risiko dalam bidang IT yang ditemukan pada perusahaan real estate ini, sebaiknya untuk pencegahan terhadap risiko-risiko tersebut diharapkan perusahaan ini menggunakan standar ISO 2701 atau ISO 31000, ISO 29110, ISO 9001, COVID 4.1, risk rating metodologi oleh OSP, NIST 830, 800-30, GTAG 3 dan GTAG 11. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.